warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrida Irmasari Siregar. Saya dari kelas D32A, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan membahas tentang miom. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa sih miom itu? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa komen juga, dan share. Oke, pertama sekali, kalian harus mengetahui dulu apa itu miom. Miom adalah suatu tumor jinak yang tumbuh di daerah rahim. Dan pada umumnya, miom itu tumbuh di dinding rahim. Ukuran, jumlah, dan letak miom pun beragam. Sebenarnya miom itu bukan penyakit yang terlalu berbahaya. Namun, jika kita biarkan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan yang fatal, seperti perdarahan, hilangnya kesadaran, bahkan bisa menyebabkan pengangkatan rahim. Oke, apa sih penyebab penyakit miom itu? Sebenarnya penyebab penyakit miom belum teridentifikasi hingga saat ini. Namun ada dugaan yang mengatakan bahwa penyakit miom itu disebabkan oleh hormon estrogen di dalam tubuh seorang wanita. Hormon estrogen itu adalah hormon reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium sebagai induk telur. Penyakit miom bisa terjadi pada wanita berusia 15 hingga 60 tahun. Dan penyakit miom juga bisa terjadi pada wanita yang memiliki berat badan lebih atau obesitas. Bisa juga karena faktor genetik atau keturunan atau menstruasi terlalu dini. Kita harus mengenali juga apa saja sih gejalanya. Nah, gejalanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan yang pertama itu terjadi perdarahan. Saat kita haid, volume darah yang keluar akan semakin banyak dan kita akan melihat ada gumpalan darah di pembalut kita. Yang kedua yaitu saat berhubungan seksual akan terasa sakit. Biasanya penderita miom saat berhubungan seksual dia akan merasakan sakit yang luar biasa di sekitar rahimnya. Yang ketiga yaitu konstipasi atau susah buang air besar. Jika miom sudah tumbuh terlalu besar, dia akan menekan usus halus sehingga menghambat pencernaan. Dan yang keempat yaitu jangka waktu haid lebih lama dari biasanya. Karena volume darah yang keluar akan lebih banyak dari biasanya. Itulah yang menyebabkan jangka waktu haid kita lebih lama. Dan yang kelima yaitu perut bawah terlihat membuncit karena miom yang tumbuh di dinding rahim itulah yang menyebabkan perut kita akan terlihat lebih buncit. Nah, selanjutnya kita masuk ke gejala berat. Nah, gejala berat yang pertama yaitu kita akan merasakan sakit di bagian perut, punggung bawah, dan panggul. Yang kedua yaitu kita akan kesulitan untuk bernafas. Dan yang ketiga yaitu kita akan merasakan pusing yang berkepanjangan. Bagaimana ya cara pencegahannya? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kan. Nah, sebenarnya yang harus kita waspadai itu adalah jangan kita sampai salah mengkonsumsi makanan dan minuman karena itu akan meningkatkan hormon estrogen di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang harus kita hindari itu yaitu makanan yang mengandung MSG, kafein, dan yang mengandung pemanis buatan dan makanan-makanan olahan lainnya. Begitu juga dengan minuman yang harus kita hindari itu yaitu minuman yang beralkohol, mengandung kafein, dan sejenisnya. Jadi kita harus bijak dalam memilih makanan dan minuman. Kita mulailah hidup sehat. Nah teman-teman, mungkin cuma itu yang dapat saya bagikan ke kalian. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Jadi pesan dari saya, mulailah hidup sehat dari sekarang. Karena yang mengundang penyakit datang ke tubuh kita itu adalah kita sendiri. Dan yang merasakannya adalah kita sendiri juga. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.